Halo guys, mari kita mulai momen ini dengan membayangkan sebuah jembatan. Jembatan itu melintasi sebuah jurang yang sangat dalam, dan seluruh bagian depannya itu diselimuti oleh kabut yang sangat pekat. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita. 1 meter di depanmu itu kita nggak bisa lihat. Apakah mungkin jalannya bagus, pijakannya itu kokoh, atau setiap kita melangkahkan kaki bisa jadi jembatan itu bisa runtuh. Dan bayangkan jika kita dipaksa untuk melintasi jembatan itu. Tentu kita akan cemas, takut, jantungmu berdegup kencang, dan setiap langkah terasa seperti taruhan antara hidup dan mati. Bagi banyak dari kita, jembatan berkabut itu bukanlah sebuah fantasi. Jembatan itu adalah apa yang kita sebut sebagai masa depan. Yoi, hampir setiap malam sebelum mata kita terpejam, kita dipaksa oleh pikiran kita sendiri untuk berjalan di atas jembatan berkabut itu. Kita mulai menyusun skenario-skenario yang menakutkan. Bagaimana jika karirku hancur beberapa tahun lagi? Bagaimana jika aku tidak pernah menemukan orang yang tepat untuk menemani sisa hidupku? Bagaimana jika tabunganku habis dan aku menjadi beban bagi orang-orang yang kucintai? Bagaimana jika semua rencana yang kususun dengan rapi hari ini berakhir dengan kegagalan total di masa depan? Bagaimana jika kita senantiasa memikirkan hal-hal yang ada di imajinasi kita? Kita menyebutnya sebagai perencanaan. Kita menyebutnya sebagai antisipasi. Namun di dalam ruang terdalam di dada kita tahu nama aslinya, yaitu kecemasan akut akan masa depan, anxiety about the future. Kita menghabiskan energi yang kita miliki hari ini untuk mengkhawatirkan hari esok yang belum tentu kita temui. Kita menderita ribuan kali di dalam imajinasi kita untuk sebuah peristiwa buruk yang mungkin gak akan pernah terjadi di dalam kenyataan. Kita menjadi tahanan dari sebuah waktu yang bahkan itu belum lahir. Selamat datang kembali di ruang refleksi kita, di jalan afirmasi. Malam ini, atau kapanpun kamu mendengarkan ini, mari kita lepaskan dulu sebuah peta masa depan yang membuat kepalamu pening. Mari kita lipat dulu semua kekhawatiran tentang hari esok, minggu depan, atau 10 tahun dari sekarang. Duduklah dengan tenang di sampingku. Mari kita ambil napas dalam-dalam bersama-sama. Rasakan udara sejuk mengisi rongga dadamu dan hembuskan secara perlahan lewat mulut. Biarkan tubuhmu menyadari bahwa saat ini, detik ini, kamu sedang berada di tempat yang aman. Mari kita membedah sebuah ilusi terbesar yang diciptakan oleh pikiran manusia dan belajar bagaimana cara untuk pulang ke satu-satunya ruang waktu yang nyata, yakni detik ini. Mari kita periksa kecemasan itu dengan penuh kelembutan, bukan dengan kemarahan. Mengapa otak kita sangat gemar menciptakan skenario buruk tentang masa depan? Secara biologis, otak manusia adalah sebuah mesin pembuat prediksi. Tugas utamanya sejak zaman purba adalah memastikan kita tetap hidup dengan cara memindai segala kemungkinan bahaya di sekitar kita. Di zaman dahulu, bahaya itu berbentuk hewan buas atau cuaca ekstrim. Namun di dunia modern hari ini, otak kita yang belum berevolusi sepenuhnya memindai bahaya dalam bentuk yang berbeda, seperti ketidakpastian finansial, penolakan sosial, dan kegagalan karir. Kecemasan akan masa depan sebenarnya adalah bentuk pemberontakan ego kita yang menolak satu fakta absolut kehidupan, bahwa kita tidak pernah memiliki kendali penuh atas dunia luar. Pikiran kita sangat membenci ketidakpastian. Bagi pikiran, ketidakpastian adalah ruang gelap yang menakutkan. Karena tidak tahan berada di dalam ruang gelap tersebut, pikiran mulai menyalakan imajinasinya. Sayangnya, ia lebih sering melukis hantu daripada melukis keindahan. Kita terjebak dalam ilusi bahwa jika kita memikirkan skenario terburuk secara berulang-ulang, kita sedang memegang kendali. Kita mengira cemas adalah bentuk persiapan. Namun,
Coba deh kita jujur pada diri kita sendiri di ruang refleksi ini. Apakah kecemasanmu malam ini itu berhasil mengubah apa yang akan terjadi besok? Apakah rasa sesak di dadamu saat ini bisa memastikan bahwa investasimu akan aman? Atau keputusan perusahaanmu akan menguntungkanmu? Nggak juga kan? Kecemasan itu nggak pernah mengosongkan hari esok dari kesedihannya. Ia hanya mengosongkan hari ini dari kekuatannya. Jadi sebenarnya kecemasan itu nggak ada artinya dan nggak bisa merubah keesokan harinya juga. Ketika kita terus-menerus mencemaskan masa depan, kita sedang melakukan sesuatu yang sangat tragis sebenarnya. Bahwa kita menukarkan satu-satunya hal yang nyata yang kita miliki, yaitu saat ini, dengan sebuah hantu imajiner yang bernama hari esok. Kita mengorbankan kedamaian yang bisa kita nikmati detik ini hanya untuk mengantisipasi perang yang belum tentu pecah di masa depan. Seperti kita hanya membuang-buang waktu gitu. Mari kita sadari bersama bahwa masa depan yang kamu takuti itu sebenarnya itu nggak ada. Ia nggak memiliki substansi fisik sebenarnya. Ia hanya ada sebagai kumpulan arus listrik dan proyeksi visual di dalam batok kepalamu. Satu-satunya tempat di mana masa depan itu hidup adalah di dalam pikiranmu sendiri. Ketika kamu menyadari hal ini, kamu mulai memahami bahwa musuh yang sedang kamu lawan itu bukanlah ketidakpastian dunia, melainkan caramu mengelola imajinasimu sendiri. Untuk memahami bagaimana cara melepaskan belenggu ilusi waktu ini, mari kita mengetuk pintu kebijaksanaan para leluhur kita. Mari kita berjalan ke wilayah Persia pada abad ke-13, mendengarkan gema puitis dari seorang guru spiritual dan penyair Sufi Agung, Jalaluddin Rumi. Para kaum Sufi memiliki pandangan yang sangat unik mengenai waktu. Mereka nggak melihat waktu secara linear seperti manusia modern melihat jam digital, sebagai garis lurus dari masa lalu menuju masa depan. Bagi para Sufi, waktu linear adalah sebuah jebakan, sebuah hijab atau tirai yang memisahkan jiwa manusia dari keindahan sejati alam semesta dan kehadiran Tuhan. Rumi, dalam salah satu bait pencerahannya yang luar biasa, pernah menuliskan sebuah kalimat yang membakar kesadaran. Seperti ini kalimatnya. Masa lalu dan masa depan adalah tirai yang menghalangimu melihat keindahan saat ini. Bakarlah keduanya dengan api. Coba deh kita renungkan kalimat radikal ini di keheningan batin kita. Apa yang dimaksud dengan Rumi membakar masa lalu dan masa depan dengan api? Apakah beliau menyuruh kita menjadi manusia yang gak bertanggung jawab dan melupakan sejarah atau rencana hidup? Tentu tidak. Membakar di sini itu adalah sebuah metafora tentang menghancurkan keterikatan emosional. Rumi sedang mengajak kita untuk menghancurkan berhala-berhala waktu yang kita buat sendiri. Beliau melihat bahwa manusia seringkali hidup seperti makhluk gaib. Tubuhnya memang berada di tahun ini, tubuhnya berada di atas kursi ini misalnya. Namun jiwanya itu gentayangan di masa lalu, memeluk penyesalan lah, atau melompat ke masa depan dan memeluk ketakutan. Bagi para Sufi, sebutan untuk seorang pencari spiritual yang sejati adalah Ibnu al-Waqt, yang secara harfiah berarti anak kandung dari waktu saat ini. Seorang anak kandung waktu itu nggak menyusu pada masa lalu dan nggak mengemis pada masa depan. Ia sepenuhnya hadir di sini, di detik ini. Mereka memahami bahwa seluruh keindahan hidup, seluruh keajaiban spiritual, dan seluruh kedamaian hanya bisa dialami di satu ruang. Yaitu kapan? Saat ini. Kamu gak bisa mencicipi kopi di masa depan, kamu gak bisa menghirup aroma bunga di masa lalu, kamu hanya bisa mengalaminya sekarang. Jika kamu terus menatap tirai masa depan dengan penuh kecemasan, kamu akan melewatkan seluruh keindahan yang sedang dihamparkan di depan matamu hari ini. Kamu melewatkan senyuman orang tuamu hari ini karena kamu cemas bagaimana jika mereka gak ada suatu waktu nanti. Bagaimana jika mereka meninggal atau mereka akan sakit-sakitan. So, lihatlah saat ini. Gitu. Kamu melewatkan rasa syukur atas pekerjaanmu yang sekarang karena kamu cemas bagaimana jika karirmu mandek 5 tahun lagi. Kamu menolak bahagia hari ini karena kamu takut besok akan ada kesedihan. Kita itu selalu memikirkan sesuatu
waktu yang abstrak gitu. Kita sering melompat-lompat dari kejadian di masa lalu, kita menyesali apa yang sudah kita lakukan, terus kita mikirin masa depan, gimana nanti kalau gini ya, gimana nanti kalau gini. Itu kan belum ditahu ya. Yang bisa betul-betul kita tahu itu saat ini. Membakar tirai itu dengan api berarti mengambil keputusan berani malam ini untuk berkata, cukup, aku menolak untuk menderita demi waktu yang belum ada. Aku membakar ketakutanku akan hari esok dengan api kesadaranku saat ini. Aku memilih untuk hadir sepenuhnya di sini. Bukan hanya kaum sufi yang memahami rahasia ini. Jika kita menyeberang ke peradaban barat kuno, para filsuf stoicisme di Romawi itu juga merumuskan obat yang sama untuk mengatasi kecemasan masa depan. Seneca, seorang filsuf stoik terkemuka yang hidup di tengah gejolak politik kekaisaran Romawi, itu pernah menulis sebuah surat kepada sahabatnya, Lucilius, yang rasanya itu ditulis langsung untuk kita yang sedang hidup di tahun 2026 ini. Seneca itu berkata kepada temannya seperti ini, kita seringkali lebih takut daripada terluka. Dan kita menderita lebih banyak di dalam imajinasi kita daripada di dalam kenyataan. Apa yang aku sarankan kepadamu adalah jangan menjadi sengsara sebelum waktunya. Kaum Stoik mengajarkan sebuah latihan mental yang sangat kuat yang disebut dengan dikotomi kendali. Mereka membagi segala hal di alam semesta ini menjadi 2 tabung besar. Tabung pertama adalah hal-hal yang berada di bawah kendali penuh kita, seperti pikiran kita, niat kita, nilai-nilai kita, dan tindakan kita detik ini. Dan tabung kedua adalah hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti cuaca, opini orang lain, masa lalu, dan masa depan. Kecemasan itu adalah produk dari kondisi di mana kita menaruh kebahagiaan kita di tabung kedua, pada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Ketika kamu mencemaskan masa depan, kamu sedang mencoba mengendalikan tabung kedua. Kamu coba mendikte jalannya semesta. Lihatlah alam di sekitarmu itu sebagai guru terbaik dari ketenangan. Pernah gak sih kamu melihat seekor burung yang bertengger di atas ranting pohon di malam hari? Itu mengalami serangan panik karena cemas bagaimana jika besok pagi badai datang dan meruntuhkan sarangnya. Ya, walaupun kita gak bisa benar-benar lihat ya apakah para burung ini cemas, dan kita kan gak tahu ya. Dan pernah gak sih kamu melihat sebatang pohon itu berhenti menumbuhkan daunnya karena ia cemas akan datangnya musim kering tahun depan, misalnya. Dia cemas nanti gak bisa numbuhin daunnya lagi karena tahun depannya itu udah musim semi. Pernah gak sih kita melihat alam itu sebegitu cemasnya akan hidupnya? Enggak kan? Burung itu tidur dengan tenang karena ia gak menaruh kepercayaan pada kekuatan rantingnya, melainkan pada kekuatan sayapnya sendiri jika ranting itu patah. Dan pohon itu tetap tumbuh hari ini karena ia tahu tugasnya hanyalah menyerap air yang tersedia di dalam tanah detik ini, bukan mencemaskan awan di bulan depan. Dan masa depanmu gak dibentuk oleh seberapa besar energi cemas yang kamu investasikan malam ini. Masa depanmu sebenarnya adalah akumulasi dari apa yang kamu lakukan di setiap saat ini yang kamu lalui. Jika di setiap detik saat ini kamu memilih untuk cemas, maka kamu sedang membangun masa depan yang fondasinya itu adalah kecemasan. Namun, jika di setiap detik saat ini kamu memilih untuk tenang, fokus pada apa yang bisa kamu lakukan, dan menerima apa yang gak bisa kamu kendalikan, maka secara otomatis kamu sedang menenun masa depan yang kokoh dan penuh kedamaian. Mari kita hentikan pengembaraan pikiran kita malam ini. Mari kita turunkan jangkar kesadaran kita ke dalam pelabuhan saat ini melalui teknik yang disebut dengan grounding. Sebuah cara kuno dan ilmiah untuk membawa jiwamu kembali ke dalam tubuh fisikmu. Saat kecemasanmu datang, jiwamu itu seolah-olah melayang keluar dari tubuhmu, tersesat di dalam labirin masa depan yang menakutkan. Grounding adalah cara untuk memanggil jiwamu pulang dan berkata, kembalilah. Di sini aman kok. Mari kita lakukan ini bersama-sama di posisi tempatmu berada sekarang. Jangan ubah posisimu jika sudah nyaman. Cukup ikuti arahanku dengan kelembutan batin. Sadari napasmu terlebih dahulu. Jangan berusaha mengubah ritmenya. Cukup amati. Amatilah nafasmu.
Rasakan bagaimana udara yang sejuk masuk melalui kedua lubang hidungmu, mengalir turun melewati tenggorokan dan mengembangkan dadamu. Lalu, rasakan kehangatan udara itu saat ia mengalir keluar, membawa pergi sebagian kecil dari ketegangan di kepalamu. Mari kita gunakan indera fisikmu sebagai jangkar. Rasakan permukaan kulitmu yang bersentuhan dengan kain pakaianmu atau selimutmu. Rasakan teksturnya. Rasakan kehangatan atau kesejukan yang ada di sana. Ini adalah bukti bahwa tubuhmu ada di sini, di ruang ini, bukan di masa depan yang kamu takuti itu. Dengarkan suara-suara terkecil yang ada di sekitarmu saat ini. Mungkin suara putaran kipas angin, detak jam dinding yang samar, atau suara gesekan daun di luar jendelamu. Dengarkan suara-suara itu tanpa perlu melabelinya. Suara-suara itu adalah melodi dari saat ini. Mereka adalah tanda bahwa hidup sedang berlangsung dengan aman di sekitarmu detik ini. Katakan pada dirimu sendiri, di detik ini, aku tidak sedang menghadapi masalah yang kutakuti itu. Di detik ini, aku memiliki udara untuk bernapas. Di detik ini, aku memiliki kasur untuk bersandar. Di detik ini, aku utuh. Ketahuilah bahwa kamu telah berhasil melewati 100% dari hari-hari burukmu di masa lalu. Ketika kamu berada di masa lalu dan mencemaskan hari ini terasa menakutkan. Namun lihatlah dirimu sekarang. Kamu berhasil melaluinya. Kamu memiliki kapasitas yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah ketika masalah itu benar-benar hadir di depan wajahmu. Kamu gak perlu menyelesaikan masalah tahun depan dengan kapasitas dirimu yang sekarang. Ketika tahun depan itu tiba, ia akan menjelma menjadi saat ini, dan kamu akan memiliki kebijaksanaan serta kekuatan yang baru untuk menghadapinya. Percayalah pada dirimu yang di masa depan. Nah, sekarang, tirai waktu yang sedang membelenggu tadi kita udah bakar nih, bersama kesadaran kita, yang tersisa hanyalah keheningan yang jujur dan damai di dalam dirimu. Mari kita kunci ruang refleksi ini dengan beberapa kalimat afirmasi grounding. Biarkan kata-kata ini menjadi mantra penenang bagi sistem sarafmu, menjadi pelukan hangat bagi jiwamu yang sempat tersesat di masa depan. Ucapkan di dalam ruang sunyi di hatimu. Aku membakar ketakutan akan hari esok dan memilih untuk pulang ke keindahan detik ini. Aku melepaskan hasrat kekanak-kanakan untuk mengendalikan hal-hal yang belum ada. Aku mempercayai aliran semesta. Aku tidak perlu menyelesaikan masalah masa depan malam ini. Tugas tunggalku saat ini hanyalah bernapas dan beristirahat. Kekuatan dan kebijaksanaanku akan selalu hadir tepat di waktu yang dibutuhkan. Aku aman menghadapi apapun. Aku aman di sini, di detik ini. Masa depanku dibentuk oleh kedamaian yang kupilih hari ini. Tarik napas dalam-dalam, seolah-olah kamu sedang menghirup seluruh kedamaian yang ada di alam semesta. Tahan sejenak di dalam dadamu, dan hembuskan perlahan. Biarkan seluruh kecemasanmu menguap bersama udara malam. Kamu adalah anak kandung dari waktu saat ini. Hiduplah di sini, di mana kedamaian sejatimu selalu setia menunggumu. Terima kasih telah berjalan bersamaku di ruang refleksi jalan afirmasi. Rehatkan pikiranmu, istirahatkan jiwamu. Malam ini, biarkan ketidakpastian itu menjadi misteri yang indah, bukan lagi hantu yang menakutkan. Selamat malam, kapanpun itu kamu mendengarkan ini, jiwa-jiwa yang hadir sepenuhnya. Selamat beristirahat dalam jangkar kedamaianmu.